Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya ya. Ini kita bahas lagi tema kita pagi hari ini. Baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya adalah kesabaran setipis tisu. Wah, ini panjang nih pembahasan ini, Masya Allah luar biasa. Namun sebelum kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat kembali sebuah video tayangan tentang banyak pekerjaan ya, atau mungkin banyak tekanan di pekerjaan, tapi ingat harus tetap menafkahi keluarga. Ini dia tayangannya. Terkadang Bu, ibu, lakinya capek itu. Di kantor diomelin, sampai rumah diomelin sama istrinya. Iya. jangan curhat. Oh jangan curhat enak aja, enggak lah. Istri saya alhamdulillah pengertian. Nah tapi ini ada yang bilang kesabaran itu menolong pekerjaan kita. Nah ini maksudnya apa Ustadz Maniji penjelasannya Fadol? Baik, makasih. Makasih banyak buat semuanya. Dan para orang tua, para suami yang gigih bekerja, para pejuang nafkah. Tepuk tangan dulu. Ketahuilah. Terkadang sebagian pekerjaan itu hanya terasa sulit di awal. Di awal. Karena kenapa? Karena disinilah letak kesabaran yang memainkan perannya. Mohon izin. Wasari'u. Bersegera. Kalau memang berat, maka datang lebih awal. Supaya bisa belajar. Kalau memang berat, cari ilmunya. Kalau memang berat, cari pengalaman atau orang yang berpengalaman. Berat memang di awal, tapi ketika sudah dijalani akan jadi aman. Ingat, di dalam kesulitan ada kemudahan. Innama yusri yusra, fa innamal yusri yusra. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Ingat, tidak mengkhianati hasil apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ketika sudah berat di awal, maka mudah di akhir. Ada istilah begini buat yang nonton, dengerin. Mohon maaf, tanpa menggurui. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Memang di awal kita sulit, susah. Lama-lama akan jadi mudah karena Allah bisa, karena biasa. Biasakanlah. Maka ketika orang diuji, pekerjaan itu akan jadi mudah kalau sudah dibiasakan. Masya Allah, inilah keistimewaan salah satunya di bulan Maulid. Banyak ustadz suaranya serak, banyak diundang. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Ini Masya Allah, jamaah. Alhamdulillah, ini Masya Allah luar biasa ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami yang ada di rumah. Nah ini ada kejadian menarik nih. Mungkin banyak orang yang suka ngelihat sosial media ya, tayangan-tayangan. Ada yang ribut sama tetangganya gara-gara apa? Gara-gara tetangga parkir sembarangan. Akhirnya sengaja ditabrak. Ini di tayangannya nih. Kayaknya bukan Indonesia ya. Bukan dari platnya. Plat mobilnya bukan. Tapi beginilah ya, yang namanya tetangga ini nggak bisa ditebak. Kalau lagi rezeki tetangganya baik, kalau lagi nggak rezeki tetangganya nyebelin gitu ya. Ada juga tetangga yang suka menggunjing, menyakiti hati, baik lisan ataupun perbuatan. Nah kalau kita ngelihat tadi nih, disangkutkan tema kita pagi hari ini Ustaz Syam, kesabaran setipis kertas, setipis tisu ya. Rasanya tuh bingung. Kalau dibalas semua perbuatannya akhirnya terjadi ribut terus menerus. Kalau didiemin aja jadi makin ngelunjak. Apa yang harus dilakukan? Fadhal Ustaz Syam. Baik, tapi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, kita buka dulu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, kita diperintahkan agar menyembah Allah semata dan berbuat ihsan terhadap kedua orang tua kita. Lalu setelah itu Allah langsung memberikan perintah agar berbuat baik kepada orang terdekat kita alias tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Maka saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, Nabi SAW sempat mengira dan para sahabat pun mengira bahwasanya tetangga itu mendapat warisan juga kalau kita meninggal dunia. Karena Nabi SAW senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Lalu ternyata ada orang-orang yang diuji kesabarannya oleh tetangganya sendiri. Maka tidak heran Nabi SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min jarissu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang tidak baik, tetangga yang jahat. Karena sangat berpengaruh kepada hidup seseorang jikalau memiliki tetangga yang kurang baik. Lalu bagaimanakah seseorang tersebut bersikap jikalau ada tetangga yang kurang baik? Maka berkata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu mardahuma, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Artinya orang mukmin yang bergaul, orang mukmin yang dia bergaul kepada orang lain, tapi dengan kesabarannya sabar terhadap kejahatan mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan ada orang beriman, dia karena tidak takut, dia tidak sabar, akhirnya dia tidak mau bergaul. Maka yang bergaul ini lebih baik kalau dia mampu untuk bersabar atas kejahatannya. Artinya bukan juga karena tetangga tidak baik akhirnya dia mengurung diri di dalam rumahnya. Kapan berbuat baiknya kepada tetangga? Bagaimana para sahabat Nabi SAW, para salafus saleh menghadapi orang-orang yang kurang baik? Suatu ketika cicit daripada baginda Nabi SAW pernah berada di dalam masjid. Kemudian ada tetangganya seorang kaya raya, karena dahulu belum ada aplikasi mobile banking gitu ya. Jadi handphone tuh belum bisa diisi duit. Dahulu mah orang duitnya dibawa ke masjid gitu. Emasnya dibawa, ada orang kaya masuk ke masjid, dibawa daripada emasnya semua. Ketika masuk ke dalam masjid, pas keluar dia meriksa, ih kok hilang duit saya. Kembali lagi beliau ini ke masjid, orang kaya ini. Dilihatnya di dalam masjid hanya tersisa satu orang, yaitu cucunya baginda Nabi SAW, Al-Habib Ali Zainal Abidin, berada dalam masjid. Langsung orang kaya ini mengatakan, hilang uangku. Kata Habib Ali Zainal Abidin, saya nggak tahu ya. Kata ini, jangan bohong kamu, satu-satunya orang di masjid cuma kamu doang, kembalikan uangku. Maka apa yang dilakukan cicit daripada baginda Nabi SAW? Ya sudah kalau begitu, saya ambil dulu uangnya. Pulang ke rumahnya, ngambil 1000 dirham, lalu diberikan, minta maaf ya kalau kamu merasa tidak enak sholat di sini. Dikasih kepada tetangganya tersebut, orang kaya tadi yang bawa uang itu. Pas pulang dia taruh di kantongnya. Pas dia masukin kantongnya, ternyata duitnya ada dalam kantongnya. Subhanallah. Lihat bagaimana cicit baginda Nabi SAW. Kembali orang kaya ini kepada cicit baginda Nabi mengatakan, saya minta maaf ternyata bukan uangku. Kata Habib Ali Zainal Abidin, seorang keluarga Nabi haram mengambil kembali apa yang telah diberikan. Jadi caranya bagaimana menghadapinya? Kalau dia ngajak berdebat, ya sudah iyain aja. Padahal dia yang benar. Benar. Kayak namanya manusia itu hidup tuh selalu ada cobaannya. Betul. Masya Allah ya. Kalau nggak cobaan dari tadi anak, orang tua, mungkin juga tetangga. Masing-masing dikasih cobaan sesuai dengan kemampuannya Bu ya. Ini Masya Allah. Kalau bisa pindah rumah silahkan. Pindah rumah. Kalau tidak bisa kita bertahan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Nah ini lagi nih yang lagi marak nih ya di sosial media, dan kita juga harus prihatin nih sama anak-anak kita terutama. Ada sebuah video tayangan tentang anak SMP dibully. Pelakunya ini diduga dari gangster MK. Saya nggak tahu nih MK-nya nih apa. Ini dia nih.
Silakan tayangannya. Ya ini ya yang sering terjadi saat ini mungkin dari zaman dulu sampai sekarang ini sering banget terjadi namanya orang bullying. Bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan nih Bib nih. Nah ini ada kalau kita boleh dibilang agak sedikit dilematis. Buat anak-anak yang mungkin ini pengen melawan tapi dia takut. Karena setiap hari dia harus menghadapi bahkan orang yang lebih besar-besar. Kalau didiemin aja makin keterlaluan. Ini apa yang harus dilakukan sama orang-orang seperti ini nih? Mohon izin. Fadhol Bib. Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki anak, anak kita ini berantem sama tetangganya, temannya, ataupun teman sekolahnya. Maka tentunya sebagai orang tua, apakah kita harus lawan lagi? Apakah harus pukul lagi? Atau bagaimana? Dijelaskan bahwasanya yang paling terbaik adalah mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mengikuti aturan Rasulullah. Bagaimana aturan Rasulullah? Nanti kita jelaskan. Intinya adalah ketika kita punya anak, maka jangan suruh dia pukul lagi. Suruh dia lapor ke gurunya, minta lapor sama tetangganya ataupun keluarganya. Kalau anak kita biasakan untuk kekerasan, melawan kekerasan, besok anak kita akan melakukan kekerasan lagi. Dan dampaknya anak kita akan melakukan kekerasan kepada orang lain. Sehingga tidak akan ada habisnya. Ketika ditanya sama sahabat Rasulullah SAW, bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW? An Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah SAW syai'an. Rasulullah tidak pernah memukul seseorang siapapun. Qattu biyadihi wala mra'atan wala khadiman. Jelas bahwasanya Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, nggak pernah main tangan sama istrinya, nggak pernah main tangan sama budaknya, nggak pernah main tangan sama siapapun mereka, karena Rasulullah SAW mempunyai perangai yang baik, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW bahwasanya menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW sedang berjalan, ada namanya Badui. Itu langsung narik-narik ridanya Rasulullah SAW sampai ketarik sampai merah daripada lehernya Rasulullah SAW. Apa kata Badui itu? Ya Muhammad, bagikan kepada kami mana hartanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya harta rampasan, ghanimah. Jadi diminta, mana? Bagikan kepada kami. Dengan sambil marah-marah mereka orang Badui minta sama Rasulullah. Rasulullah sama senyum. Maka bilang kepada sahabatnya, kasihlah apa yang mereka minta. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW kalau menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu dipukul sampai berdarah dan lain sebagainya. Maka mereka berkata apa? Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allahumma gfirli gaumi. Ya Allah ampunilah daripada kaumku. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka nggak tahu kalau itu adalah seorang nabi. Begitupun sama ketika Nabi Muhammad SAW berada di Taif, disambitin, ditimpukin sampai jempol Rasulullah atau jempol kakinya berdarah. Apa kalimat Rasulullah? Rasulullah ketika turun malaikat Jibril suruh mau dia hancurin dengan gunung lah, inilah itulah. Enggak. Intinya Rasulullah sabar. Rasulullah sabar karena bentuk kesabaran akan menjadikan sebuah sifat akhlakul karimah yang baik, dan orang yang kasar, orang yang keras bisa dilembutkan dengan manusia yang sabar. Jadi kalau misalkan seandainya kita punya anak dimusuhin sama orang atau dibullying sama orang, kasih tahu anaknya, suruh tegas dan berani, ceritakan sama orang tuanya, ceritakan sama gurunya, ceritakan sama teman sekelilingnya atau siapapun mereka untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan gak usah dilawan. Gak usah dilawan. Kalau misalkan dia sudah kelewatan, boleh menjaga dirinya. Oh, kalau misalkan rumah saya kerampokan, misalkan kayak gitu. Ada maling datang, apakah saya harus diam aja, silakan ambil gitu. Nah tadi kan kalau ceritanya Imam Ali, itu subhanallah luar biasa. Bahwasanya itu adalah salah satu cucunya Rasulullah SAW. Bahwasanya itu diikhlaskan, masuk ke rumahnya dicolong diambil aja. Bahkan itu orang gak bisa keluar lagi. Tapi kalau misalkan mereka yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mempunyai hati yang dahsyat tulusnya luar biasa. Kalau kita di dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan ada orang yang ngambil ke rumahnya, maka lawanlah dengan sekuat tenaganya. Maka kalau kamu misalkan seandainya melawan, itu adalah sebuah perintah Rasulullah. Kalau kamu meninggal pada saat itu, kamu meninggal dalam keadaan syahid. Karena apa? Mempertahankan hartanya, mempertahankan harta martabat keluarganya, itu merupakan daripada perintahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu
kita menjadi hambanya Allah, mengikuti aturan Rasulullah itu lebih enak, lebih nikmat. Perlu ditekankan Adem, juga kalem. ya Bib ya, zaman sekarang ini buat anak-anak kalau nggak salah saya pernah baca, umur 12 tahun aja ini udah bisa dipenjara loh kalau ngelakuin bullying. Itu yang berbahaya. Nah ini juga buat para orang tua ya, nggak tahu anak kita yang dibully atau anak kita yang membuli, kita harus hati-hati. Makasih banyak Bib, Sama-sama. tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Waktunya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang di rumah dan juga di studio untuk bertanya ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama dari media sosial, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, rata-rata lebih galak yang berhutang dibandingkan yang ngasih utang katanya. Maka di sini kesabaran seseorang biasanya diuji. Tapi bagaimana jika kesabaran setipis tisu udah dikasih kesempatan tapi tidak ada niat baik untuk membayarnya. Sampai akhirnya merasa capek dan berasa ngemis. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembunyiin nama saya ya. Udah, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana Ustadz Syam? Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mardahuma, beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi SAW, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha. Nabi itu enggak pernah berkata jelek maupun terpaksa berkata jelek. Maksudnya nih penanya nih dalam keadaan terpaksa berkata jelek nih. Iya, Ini orang kalau nggak dikata-katain nggak bakal bayar nih orang nih. Oh, ya, kalau mau ngikut Nabi dalam keadaan terpaksa pun jangan pernah keluar kata-kata buruk. Artinya nagih mah nagih aja. Hati-hati juga. Kenapa? Jangan juga dia menulis sosial media nagih utang. Itu bisa Itu jadi bukti bahaya. untuk melanggar UU ITE dan dia bisa kena penjara. Dianya malah yang kena hukuman. Pencemaran nama Padahal baik. dia yang punya piutang, dia yang diutangin. Maka kalau ngikut akhlaknya baginda Nabi SAW, Nabi nggak pernah berkata buruk ataupun terpaksa berkata buruk. Nih udah terpaksa berkata buruk nih harusnya nih. Tapi kalau mau ikut Nabi sabar-sabarin, tapi Oke. tetap tagih. Karena kewajibannya orang yang diutangin adalah menagih. Makasih banyak Ustadz Syam. Sebenarnya menagih ini justru menyelamatkan loh ya. Menyelamatkan yang berhutang. Ini Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang studio. Nih buat bertanya sama guru-guru kita. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo. Wow semuanya punya masalah. Ya, yang ini dulu deh. Ibu ya. Mohon izin di tengah. Iya. Silakan Ibu. Boleh berdiri iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak Ustadz. Iya Ibu silakan, namanya siapa? Nama saya Kustia. Ibu siapa Bu? Kustia. Kustia. Ya. Ya Allah, ya silakan Ibu Dari Kustia. Jamaah Majelis Taklim, Ciputat, Tangerang Selatan. Oh Ciputat, tepuk tangan dong. Wow deket kalau pagi, gak nyampe 15 menit sampai sini. Silakan Ibu Kustia pertanyaannya. Mau tanya. Kita biasanya kan punya ipar ya. Punya ipar, rese Bu? Oh enggak. Sifatnya ada yang baik Ada dan yang rese. baik. Oh iya benar-benar. Terus? Terus cerita ke suami biasanya. Oh, Kita gitu. disuruh sabar. Oh iya. Nah, apa mau yang saya tanyakan, apakah sabar itu sama aja dengan mengalah? Oh mengalah. Apakah sabar sama dengan mengalah? Iya. Menurut Ibu? Sama Kok aja. saya nanya balik? Ibu, makasih banyak Ibu Kustia. Iya. Tepuk tangan dong buat Ibu Kustia. Coba kita tanya Ustadz Syam. Ustadz Syam, mau izin penjelasannya agak panjang nih. Tafadhol silakan Ustadz Baik, Syam. Habib Utsman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Catat baik-baik ini jamaah di rumah. Ini dalil buat ngajak suami pisah rumah sama mertua. Ini dalil biar ngajak suami pisah rumah dari ipar. Ini dalil untuk ngajak suami walaupun kita ngontrak yang penting rumah sendiri. Apa itu dalilnya? Ini tentang aurat, waktu-waktu aurat, habis subuh, habis zuhur, habis isya. Udah nggak bisa digangguin lagi rumah tangga orang tuh. Apalagi tadi pertanyaan tentang ipar yang rese. Kok bisa ada iparnya di rumahnya? Kok bisa ada iparnya di rumahnya, ada saudaranya di rumahnya. Padahal manusia kalau sudah berkeluarga itu sudah hidup masing-masing semuanya. Maka kalau ada keluarganya yang susah diajak ngontrak sendiri, ngekos sendiri, pakailah surah An-Nur ayat 58 sebagai dalil bisa pindah rumah jauh-jauh daripada ipar sendiri. Karena namanya ipar itu adalah kematian, kata baginda Nabi SAW dalam sabdanya. Kenapa? Karena banyak sesuatu hal yang tidak baik yang bisa ditimbulkan. Karena kita merasa dekat, merasa saudara, padahal itu adalah sesuatu yang berbahaya. Bagaimana cara sabarnya? Ya kita yang berbuat baik, seburuk apapun dia, kita tetap diperintahkan berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Singkat namun padat dari Al-Quran Ibu ya. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu dari Ciputat. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan mendengarkan tausiah dan juga tanya jawab tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah.